Amr bin Malik An-Nugri, ya, ini juga dikatakan oleh Imam Hambali juga lemah, bertentangan dengan bukti historis di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Jadi kesimpulannya sanadnya lemah karena Arim Abu An-Nu'man, dan nanti diserang sama Kang Mas Khozin, ya, Ma'ruf Khozin. Wahabi itu mesti golek-golek kelemahannya. Imam Bukhari saja dicari kelemahannya, ya enggak begitu. Kalau kita sudah pernah ngaji mustalah hadis, ya, jarh wa ta'dil juga, ya mestinya ngerti lah gitu loh. Gitu. Jadi menyampaikan segala sesuatu itu harus dari sumber yang benar. Gitu, supaya kita tidak menyebarkan kesalahan, kebatilan gitu. Bertentangan secara historis bahwa kamar Aisyah sudah ada celah terbuka sejak dulu. Kenapa harus diminta untuk buat celah baru? Toh misalkan sejak tahun 88 sampai 93 Hijriah, pada waktu Raja Umar bin Abdul Aziz berkuasa, itu sudah dipagar lapis 3. Nggak bisa langsung nyentuh makbarah atau makamnya Rasulullah, nggak bisa. Di tembok 2 lapis, ya nggak bisa. Ya di tembok itu paling bisa megang tembok, bukan megang makam kuburannya. Itulah. Kalaupun sahih misalkan ya hadisnya Sayyidatina Aisyah ini, tidak ada makna para sahabat bertabaruk dengan kuburan Nabi, nggak ada ceritanya. Sahabat Nabi bertabaruk dengan makamnya Kanjeng Nabi, nggak ada. Atau istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, ini paceklek, ya tidak ada hujan di Madinah, tolong ya Rasulullah, melalui kemuliaan engkau turunkanlah hujan dari Allah, mintakanlah kepada Allah. Nggak bisa. Justru Sayyidina Umar ini pernah, Sayyidina Umar itu keluar membawa Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, untuk meminta hujan melalui doa beliau. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Abbas itu keluarganya Kanjeng Nabi, bukan minta kepada Kanjeng Nabi, tetapi meminta supaya Sayyidina Abbas ini berdoa memohon kepada Ilahi, gitu loh, untuk meminta hujan melalui doa beliau, bukan meminta kepada Nabi di kubur beliau. Tidak, ini yang sahih gitu loh. Gitu. Nah, ini namanya ilmiah, ya, tabarukan yang ilmiah, wasilah tasyafu'an, ya, tanafu'an yang ilmiah, dan berisi ibadah. Walaupun takoruban, tapi takoruban mendekatkan diri kepada Allah itu harus benar-benar terarah, nggak boleh ngawuriyah. Nah, ini ada lagi Sayyidina Fatimah tabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Ya, ini ada syair-syair. Ternyata setelah kami teliti, syair-syairnya itu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita malam hari ini akan mengulas dan mengupas tentang tabaruk, tawasul, tasyafu' atau syafaat yang selama ini dipahami pemahaman yang klasik, ya, apalagi klinik dan mistik, ya. Tabaruk itu sendiri ketika kita memahami, jangan hanya diarahkan ke ranah spiritual saja, tapi harus dilandasi dengan dasar intelektual. Kalau kita hanya mengaktifkan, ya, perasaan, ya, yang didasarkan atas keyakinan keagamaan saja, maka tabarukan itu akan menjadi lebih sakral. Tapi dengan kesakralannya ini justru tidak membuat maju peradaban. Orang akan kembali kepada sistem kejahilian. Buktinya apa? Ya semuanya ditabaruki yang tidak ada perintahnya. Karena jika ini diteruskan, maka umat Islam ini akan mundur ke belakang dalam hal segalanya, urusan dunia sampai di akhiratnya. Oleh sebab itu ketika kita memahami tabarukan ini, kita pahami dua-duanya,
berdasarkan intelektual, ya ilmiah mestinya, ya, dan spiritual, ya keagamaan, keyakinan kita. Tabarukan itu ngalap berkah, mengambil manfaat, ziyadah al-khair, semakin bertambah kebaikannya, kemanfaatannya. Itu namanya barokah. Itu ada pada apa dan siapa saja. Tabarukan dengan air, ya nggak perlu air ini kita sembah-sembah, kita hormati, nggak perlu. Semuanya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi nggak boleh seperti orang India. Semuanya ya ditabaruki, tapi dengan pemahaman ya berdasarkan keyakinan atau dogma saja. Ini malah berbahaya, nggak bisa maju manusia. Itu lucu, kembali ke zaman jahiliyah semua nantinya itu. Misalkan ada terumpah Rasulullah SAW, ya kalau asli nggak masalah. Ada rambutnya Kanjeng Nabi SAW, ya kalau asli nggak masalah. Ya kalau palsu, tabarukannya di mana nilainya? Apalagi ketika ada acara makan atau minum darah Rasulullah, kan ada itu ya. Itu bekasnya hijamah beliaunya pada waktu masih hayahnya. Jadi ini jelas kembali kepada zaman keterbelakangan lah, saya nggak mengatakan jahiliyah, keterbelakangan, nggak berperadaban. Jadi tabarukan itu bisa ke apa dan siapa saja, dan kita harus menyikapi secara ilmiah, intelektualitas kita kedepankan gitu loh. Semuanya banjir, longsor, itu ya ada barokahnya. Jadi kita bisa tabarukan, bisa. Dengan cara apa? Kita mengambil hikmah pelajaran darinya, bahwa ternyata hidup ini kita dari mana, tidak membawa apa-apa, akan kembali lagi longsor, ditimpa oleh bah, lumpur, kembali dari ada, tiada lagi. Dari tiada ke ada, tiada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah, pemilik alam semesta raya ini. Jadi ada barokahnya semua. Just kejahatan ya, kriminal lah ya, apapun jenisnya, itu ya bisa dibuat tabarukan. Gitu loh. Jadi tabarukannya seperti apa? Orang-orang yang bekerja dalam menegakkan kebenaran, keadilan, keamanan, ketertiban. Siapa? TNI, Polri, Satpam, security itu. Jika tidak ada kejahatan, nganggur semua, nggak ada pekerjaan, gaji buta, ya malah nggak ada pegawainya kan ya, itu loh. Penyakit bisa kita tabarukan dengannya, bisa. Orang yang bertabaruk dengan adanya penyakit, rumah sakit, universitas, ya ke fakultas kedokteran jelas, ya. Termasuk tobib semua bisa mendapatkan manfaat tabarukan dari adanya penyakit yang menimpa kawan-kawannya. Inilah desain Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia, dan semuanya itu bisa kita jadikan sebagai tabarukan gitu secara umum. Oleh sebab itu ketika kita mau tabarukan terhadap apa dan siapa saja, itu yang pertama harus dengan dingilmoni terlebih dahulu. Ada tata caranya, ada tuntunannya. Tidak boleh wes iki pokoke ngawur ae. Pantes lakoni ya. Lah ini berbahaya. Sangat berbahaya. Membuat umat Islam ini ditertawakan oleh orang-orang selain kita itu loh. Karena apa? Kembali ke zaman jahiliyah. Bagaimana ya? Bekasnya toiletnya Habib dicium-cium, disujud-sujudi. Ini bagaimana? Ini namanya tabarukan yang tidak syar'ian. Tabarukan itu disikapilah dengan intelektual, ilmiah lah, keilmuan lah gitu loh. Lah, apakah saya melarang tabarukan ziarah kuburan? Tidak. Ziarah kuburan itu substansinya adalah tudzakirul akhirah, sama dzikrul maut, ingat kematian. Intinya itu di situ.
Jangan minta tawasulan, tabarukan kepada yang diziarahi, nggak perlu itu. Itu kalau dikasih oleh Allah, otomatis segala sesuatu itu ada barokahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nggak perlu kita tawasul. Inni atawassalu ilaika ya Mbah Sunan Ampel ira rabbil bariyah. Nggak perlu. Wis pokoknya di situ yang minta kepada Allah, doakan kepada ahli kubur kan itu. Manfaat dari menolkan hati dan pikiran, ya, ketika kita berada di makam atau kuburan, baik kuburan orang soleh ataupun tidak soleh, ya, kuburan nabi, makam nabi atau tidak, atau wali sekalipun, tetap kita tidak boleh meminta kepada mereka. Ini namanya ziarah yang ilmiah gitu loh. Ziarah itu yang ilmiah gitu loh. Jadi saya itu kadang-kadang tengah malam itu ziarah ke Mbah Sunan Giri. Tujuan saya apa? Mengingat kematian dan mendoakan beliaunya, sekaligus meniru, meneladani perjuangannya, ilmunya, kebaikannya, ya kan? Itu yang saya maksud itu. Dan saya kepada Allah agar diberikan, ya, kelebihan seperti beliaunya terhadap saya, walaupun tidak 100%. Dan saya berdoa seperti itu, ya, saya mohon kepada Allah. Lah kalau ziarah ke makam orang tua, ya malah lebih penting nomor 1. Oleh sebab itu misalkan ada kawan-kawan yang sering mengikuti acara ziarah wali limo, ya nggak apa-apa, nggak perlu kita haramkan, tidak perlu kita kafir-kafirkan, kita fasik murtadkan, tidak perlu, diarahkan saja. Itu karena apa? Orang-orang desa itu setelah panen, ya, mereka mengumpulkan uang, kepingin kelencer jalan-jalan ke kota, healing lah, melihat suasana yang beda gitu loh. Maksud lihat sawah, gunung, pantai, laut, ya kan nggak pantas sendiri. Lah jalan-jalan ke kota ya sambil ziarah, ya ziarah wisata rohani, ya nggak apa-apa sih. Yang penting itu kita arahkan ziarah ilmiah namanya. Apakah bernilai ibadah? Tergantung, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Ya niat untuk membaca ayat yang tercipta, ya, menggabungkan dengan ayat yang terfirman yang dia baca selama, ya, mereka ada di rumahnya, sampai dipraktekkan di luar rumahnya. Nggak masalah sebenarnya. Jadi yang mengaku aswaja ya harus sedikit cerdas, yang mengaku salafi juga harus sedikit cerdas, sama-sama nanti ketemu. Oleh sebab itu ini ada hubungannya dengan diskusi terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Dik Pras, ya, Heri Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang di Heri Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan, ya, athar, ya, perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Ya, saya memalukan malah. Ya mohon maaf nih, Dek Ajir sama Dek Faris. Ya mohon maaf, saya nggak istilahnya menjatuhkan, itu tidak. Ini harus dijadikan sebagai pemacu dan pemicu, pemecut Anda berdua untuk nambah referensi lagi. Karena yang sampean sampaikan, ya, Diajir sama Dik Faris itu jelas itu 1 doif, 2 doif jidan, 3 la aslalah, bisa mauduan. Walaupun ada hadisnya sekalipun, ya, sudah kami telusuri semua itu. Jadi ada 4 dari Diajir, ada 1 dari Dik Faris. Sebenarnya Dik Faris ini kan ya dulunya itu Al-Irsyad, ya. Kenapa pembela Ba'alawi sekarang, ya? Bukan, Baswedan itu Al-Irsyad. Kenapa ya? Saya kadang heran. Diajir itu kan bukan Ba'alawi, ya. Kenapa menghamba kepada Ba'alawi? Ya karena gurunya Ba'alawi kemungkinan. Jadi data yang jenengan sampaikan Diajir sama Dik Faris itu jelas mentah, memalukan. Aswaja ngelawan Salafi kalah itu memalukan itu loh. Dalam hal ini 8-1, 8 Dek Heri Pras, 1 Diajir direbut
berdua sama Dek Faris. Harusnya ngerti Aswaja ini. Gitu loh, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Kembali kepada kriteria Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Dari segi ya, akidah mengikuti rumusan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan kemungkinan ada tambahan lainnya. Dari unsur fikhiyah ya, ubudiyah, amaliyah, munakahah, mengambil rumusan dari salah satu madzhabul arba'ah atau mungkin salah dua, tergantung adah al-muhkamah. Terus dari segi ihsan, tasawuf, sufi, mengambil rumusan ajaran ya, tatanan dari Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, ya, Sari as-Sakoti, dan lain-lain. Banyak ya rumusannya. Nah, Ba'alawi enggak. Ba'alawi itu Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ngaku nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama semua. Salafi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. LDII itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. Semuanya, karena 73 golongan itu semuanya masuk neraka. Yang tidak itu cuma ma'ana ali wasabi ya kami ini. Semuanya aku paling bener dewi. Jadi malam hari ini sebenarnya materinya sangat berat. Ya, tapi saya sampaikan dengan ringan saja, santai. Pak Eko Ananda Tohara. Assalamualaikum Mas Kiai Nur ya. Waalaikumsalam. Dari Brebes iku nyimak, monggo, silahkan. Alhamdulillah sudah dapat buku membongkar khurafat dari nggih, matur suwun, terima kasih nggih bukunya ini nggih. Kami sudah siap, Gus Jazuli juga sudah siap. Banyak yang menuduh kami ini ternyata jualan buku, enggak apa-apa. Saya enggak ndawir. Profesional bisnis bekerja ya. Ya nggak untung banyak, harganya itu 250.000, kami hanya menjual 210.000. Dari Surabaya ngirim ke Tangerang itu 28.000 loh ya. Tinggal nerima berapa saya? Kalau dihitung bisnis itu rugi, tapi nggak apa-apa, ini demi dakwah. Ya. Nah, ini tabarukan dengan buku itu bisa, nggak perlu disumpah, enggak dikultuskan, enggak. Quran itu oke, ta'aduban dicium menurut Ibnu Hambal nggak boleh. Tapi kalau dicium untuk menghormati, tidak direndahkan, nggak. Yang penting itu dibaca, dipahami isinya, diamalkan tuntunannya. Gitu loh, aslinya begitu gitu loh. Lah ini misalkan mbok simpen dadi no pusaka, orang bawa waca, lah ya sama saja. Percuma. Nggih Pak Adenan nggih. Bang Soli aja. Jir kalau lagi nonton lo sowan ke Yai Nur Ihya dan Prof Manakim Ali ben dijewer. Nggih. Sebenarnya sudah saya siapkan nggih, Bang Soli saja. Ini momen yang sangat menegangkan ya dan penting sebenarnya. Tapi ternyata diajar cengengesan gitu loh. Aswaja kok kalah karo Salafi ya baru saat ini saja. Dulu tuh nggak pernah kalah. Itu. Kalau debat sama Salafi itu. Jadi dalam hal ini saya tidak membela siapa-siapa, tapi menang ya di Heri Pras 8 diajar sama Dewaris Dirbo 1, bukan 8081. Karena apa? Secara kritik ilmiah ya terhadap riwayat sahabat yang bertabaruk dengan kuburan, yaitu sangat lemah ya. Apalagi ada yang bernama Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar itu nama aslinya siapa? Dulunya adalah seorang budak yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk mengendalikan urusan makan keluarga lah gitu. Jadi Malik itu pemilik atau raja, Ad-Dar itu rumah, pengendali rumah lah gitu. Bukan pembantu sih ya, pokoknya ya sekretaris yang mengendalikan ya masalah makan. Enggak ya, juru masak bisa, juru belanja keuangan juga bisa. Nah, ini riwayat Malik Ad-Dar tentang seorang yang berdoa meminta kepada ya Rasulullah. Ini yang dijadikan dasar oleh Nahdlatul Ulama ketika beristighosah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Saya enggak setuju. Saya pernah ngarang buku tahun 2000 berapa itu? Tahun 90-an. Saya rubah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Saya tidak mau.
adrikni ya Allah. Bilang gitu. Karena apa? Berdasarkan hadis ini, ya Rasulullah, khud biyati, adrikni ya Rasulullah. Lah, apa bedanya dengan wahidiyah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Jaluk karo Gusti Allah. Oh, wasilah, ya inilah yang namanya wasilah. Antara tawasul, tabaruk, tasyafu', tanafu itu hampir sama. Yang dimaksud dengan wasilah itu kita beramal soleh, kita bersedekah, kita ngaji bersama, itu adalah wasilah untuk menggapai takoruban. Tujuannya semua apa? Takoruban ilallah dengan yang cara syar'ian dan cara yang ilmiahan gitu loh. Nggih, Pak Mariono Riwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Andrian, setuju ya nggih, siap. Nggih. Jadi sekarang harus diupdate pemahaman ya, bahwa tentang ya Rasulullah itu walaupun diriwayatkan dari Ibnu Umar misalkan ya, riwayat Malik Ad-Dar. Lah itu ternyata setelah kami teliti ada kelemahan-kelemahan, kejanggalan-kejanggalan, termasuk ini. Kalau hadis itu ya mursal, diletakkan paling bawah sendiri, tidak boleh dipakai karena ada mimpi seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Nah, ada yang mengatakan laki-laki itu namanya Bilal, macam-macam itu. Jadi ada hadis memang tersebutkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, itu ada keterangannya ya. Dalam kitab tersebut ada sanad riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Muawiyah Al-Amash, Abu Soleh As-Saman, ya namanya aslinya Zakwan di dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jarh itu artinya adalah mencela, mengkritisi. Kitab Jarh wa Ta'dil itu mengkritisi dan memuji. Ya. Artinya Jarh itu melukai hati. Ibnu Abi Hatim. Terus Malik Ad-Dar, pengurus makanan keluarga Khalifah Umar, maula atau bekas budak yang dibebaskan beliau. Terus lelaki an rajulin gitu loh, sama seperti wa ana yamanin gitu loh, kayak hadis yang dulu pernah disampaikan oleh Di Ajir itu ya. Itu mursal. Hadis mursal itu ya, letakkan perak paling bawah, paling belakang, nggak perlu dipakai. Lah ini kok ada kata-kata ya Rasulullah itu katanya tabarruk, ya tasyafu', tawasul, nggak ada aturannya seperti itu, nggak bener. Okay. Jadi nanti jangan menuduh saya Wahabi, Salafi, tidak, saya NU. Nah, ini saya teliti. Riwayat tersebut terputus antara Abu Soleh dan Malik Ad-Dar. Jadi enggak mutasil. Ya. Syekh Nasir As-Sisri mengatakan atau ma'lul atau terdapat cacat. Pendapat yang benar adalah bahwa riwayat ini mursal. Jadi hadis mursal. Ya. Ini bukan hadis langsung kanjeng Nabi, enggak, ini termasuk athar sahabi. Terputus sanadnya. Al-Khalili wafat tahun 446 Hijriah berkata dalam kitab Al-Irsyad sendiri, yuqalu inna Aba Soleh sami Malik Ad-Dar hadal hadis wal bakuna arsaluhu. Jadi menurut Aba Soleh ada yang mengatakan ini diterima, tetapi kebanyakan hadis ini perawi lainnya mengatakan itu sudah mursal. Malik Ad-Dar ini majhul, tidak diketahui sifat adil dan dobit itu kekuatan hafalannya, sering lupaan. Ini dua syarat sanad yang sahih tidak bisa terpenuhi baginya. Di Malik Ad-Dar ini majhul, jadi nggak jelas. Nah terus mengapa Sayyidina Umar mengangkat beliau sebagai bendara? Kan alasan lain kan, nggak bisa dijadikan sebagai alasan utama, hujah, nggak boleh. Jadi terus lelaki yang dikisahkan juga majhul. Ada riwayat dari Saif bin Umar yang namanya adalah Bilal aslinya. Yurwa al-maudu'at anil isbat wa qalu innahu kana yad'ul hadis. Ini ia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi terpercaya. Jadi menyandarkan hadisnya ini pada perawi yang sikot yang terpercaya. Itu. Kesimpulan bahwa Malik Ad-Dar ini bermasalah dari tiga sisi. Satu, hadisnya mursal antara Abi Soleh dan Malik Ad-Dar, terputus
perawinya tidak diketahui. 2, Malik ad-Dar ini majhul, tidak diketahui keadaannya dalam adil dan dobet, keadilannya ya, terus tidak kuat ingatannya. Terus yang ketiga, lelaki dalam cerita itu juga majhul, walau disebut namanya di sebuah riwayat, tetapi ini riwayat dari Syekh bin Umar yang disepakati lemahnya. Jadi enggak, sudah kita tolak. Jadi apa yang disampaikan di akhir itu kita tolak. Mursal hadisnya. Jadi toh misalkan kalau dipikir secara ilmiah, misalkan ya Rasulullah ya itu nyembah karo Kanjeng Nabi lah. Mohon maaf loh ya. Oleh sebab itu yang sudah kadung di catatan istighosah Nahdlatul Ulama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad khilati adrikni ya Rasulullah, qad hilati adrikni ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni ya Rasulullah, hilangkan, ganti adrikni ya Allah. Jadi biar aman, lebih baik aman daripada ya jatuh ke dalam kepleset ke dalam keyakinan yang tidak dibenarkan. Terus kedua, alasan dari akhir Aisyah, Sayyidatina Aisyah, yaitu melubangi atap kuburan Nabi untuk wasilah supaya turun hujan. Ini pun setelah kami teliti ya tidak sesuai. Syair-syair yang ada disebutkan di situ itu justru sangat lemah. Amr bin Malik An-Nukri ya, ini juga dikatakan oleh Imam Hambali juga lemah, bertentangan dengan bukti historis di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Jadi kesimpulannya sanadnya lemah karena Arim Abu An-Nu'man nanti diserang sama Kang Mas Khozin ya, Ma'ruf Khozin. Wahabi itu mesti golek-golek kelemahannya. Imam Bukhari saja dicari kelemahannya. Ya enggak begitu. Kalau kita sudah pernah ngaji mustalah hadis ya, jarh wa ta'dil juga ya, mestinya ngertilah gitu loh. Gitu. Jadi menyampaikan segala sesuatu itu harus dari sumber yang benar. Itu supaya kita tidak menyebarkan kesalahan, kebatilan gitu. Bertentangan secara historis bahwa kamar Aisyah sudah ada celah terbuka sejak dulu. Kenapa harus diminta untuk buat celah baru? Toh misalkan sejak tahun 88 sampai 93 Hijriah, pada waktu Raja Umar bin Abdul Aziz berkuasa itu sudah dipagar lapis 3, nggak bisa langsung nyentuh makbarah atau makamnya Rasulullah, nggak bisa, ditembok 2 lapis ya, nggak bisa ya, di tembok itu paling bisa megang tembok, bukan megang makam kuburannya. Itulah kalaupun sahih misalkan ya hadisnya Sayyidatina Aisyah ini, tidak ada makna para sahabat bertabaruk dengan kuburan Nabi, nggak ada ceritanya. Sahabat Nabi bertabaruk dengan makamnya Kanjeng Nabi, nggak ada. Atau istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, ini paceklik ya, tidak ada hujan di Madinah, tolong ya Rasulullah, melalui kemuliaan engkau turunkanlah hujan dari Allah, mintakanlah kepada Allah. Nggak bisa. Justru Sayyidina Umar ini pernah, Sayyidina Umar itu keluar membawa Sayyidina Abbas paman Rasulullah untuk meminta hujan melalui doa beliau. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi karena Sayyidina Abbas itu keluarganya Kanjeng Nabi, bukan minta kepada Kanjeng Nabi tetapi meminta supaya Sayyidina Abbas ini berdoa memohon kepada Ilahi gitu loh, untuk meminta hujan melalui doa beliau, bukan meminta kepada Nabi di kubur beliau. Tidak, ini yang sahih gitu loh. Gitu. Nah, ini namanya ilmiah ya, tabarukan yang ilmiah. Wasilah tasyafu'an ya, tanafu'an yang ilmiah dan berisi ibadah. Walaupun takoruban, tapi takoruban mendekatkan diri kepada Allah itu harus benar-benar terarah, nggak boleh ngawuriyah. Nah ini ada lagi Sayyidina Fatimah tabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Nah ini ada syair-syair. Ternyata setelah kami teliti syair-syairnya itu dari Syiah. Kemunculan riwayat yang terlambat, ketidakpastian penulis bait syair ya. Syair itu milik penyair Syiah sebenarnya. Nah ini campur aduk ya. Jadi masalah kritik sanad dan lain sebagainya, tolong diajar untuk belajar lagi. Dikatakan sendiri oleh Imam Az-Zahabi kok, tidak sah riwayat-riwayatnya. Makna riwayat bentuk kesedihan. Jadi
Sayyidatina Fatimah itu pernah mengambil makam Rasulullah. Bentuk kesedihan, bukan wasilah, ya, bukan tabarukan, tapi bentuk kesedihan. Terus ada cerita misalkan Abu Ayyub Al-Ansori meletakkan wajahnya ke makam Nabi misalkan, ya. Nah, ini nggak bisa didasarkan. Pendidikan sebagai dasar pertama nggak bisa, ini lemah, sangat lemah, doif jiddan. Jadi begitu nggih. Terus masalah yang di Faris, ya, itu mengambil dalil Imam Ahmad bin Hambal membolehkan tabaruk kepada kuburan, yang meriwayatkan itu anaknya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abdullah. Kalau menyampaikan itu ya fasih yang beliau, seakan-akan di Faris Baswedan kan fasih, tapi zong, ya, zongnya di mana? Anak sulungnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambal itu namanya Syekh Soleh namanya. Itu meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda, hampir sama seperti Akar Hanaf, putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akar Hanaf namanya Abdul Karim Hasyim, istrinya Yai Hasyim namanya Nafikoh atau Nafiah, yang mengarang termasuk ya biografi abahnya sendiri yang tidak menyebutkan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dari Habib Alawi. Lah ini malah justru sibetnya yang meriwayatkan bahwa gurunya Yai Hasyim itu ada Ba'alawi, Habib Husain Al-Habsyi. Jadi Imam Ahmad bin Hambal membolehkan pada kuburan, enggak benar. Jadi di Faris ini harus belajar lagi. Katanya disebutkan dalam kitab Al-I'lal wal Ma'rifat Ar-Rijal karya Abdullah bin Ahmad, ya, putra kedua beliau, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, ar-rajulu yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluh wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik. Enggak iso. Kuburannya Kanjeng Nabi dicium. Enggak iso. Dipageri kok tahun berapa Imam Hambal itu? Ditembok 2 lapis. Mulai tahun 90-an Hijriah, bukan 90 Masehi, Hijriah. Jadi tentang seseorang yang menyentuh mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari berkah dengan menyentuh serta menciumnya, itu ya kemungkinan nggak apa-apa, tetapi tidak boleh berlebihan tetap. Dan ia melakukan hal yang serupa pada makam Nabi atau yang semisal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, tidak berbahaya seperti itu, tidak mengapalah, begitulah. Riwayat ini syadz itu nerecel itu janggal dari beberapa sisi, diantaranya bertentangan dengan riwayat murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal lainnya, yang justru melarang tabaruk atau mengusap-ngusap pada kuburan. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua leluhur kita atau wali, nggak perlu kita mencium batu nisan atau kuburannya, nggak perlu berlebihan lah. Inti tujuan utama dari ziarah kubur itu apa, gitu aja. Paling saya bonceng, buku saya belum sampai, Yai. Wah, nggih. Yang satunya sudah sampai, nggih. Yang Malaysia belum sampai karena memakai line parcel, ya. Nggih, Pak Lenceh Bundet tunggu, yang sabar, nggih. Siap. Pak Chan Boy, babi lebih mulia dari balai. Nggih. Babi itu juga bisa ditabaruki. Semuanya ada barokahnya, gitu loh. Handphone ini nggak perlu kita sembah-sembah, nggak perlu. Tabarukan dengan handphone, ya kita menggunakan handphone ini untuk ngaji, membuka channel untuk bisnis, untuk komunikasi, ya, untuk cari referensi, tapi tetap harus digurukan kepada kiai, begitu. Semuanya ada barokahnya. Tabarukan itu ziyadah al-khair, ziyadah manfaah, banyak manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya, tidak ada yang batilan, sia-sia. Semuanya boleh tabaruki, tapi yang ilmiah, gitu loh. Jadi kita supaya tidak kalah, ya, dengan orang-orang China, Rusia, Eropa, Amerika, Inggris, ya, kalah kita, kalah. Gara-gara kita sama seperti orang India itu loh, ya. Kencingnya sapi aja dibuat tabarukan kok, ya. Bahkan air sapu semuanya lah, ya. Air liurnya resi atau pendeta orang gila ODGJ ya ditabaruki semua, Kak. Lucu lah, kembali ke zaman jahiliyah lah.
Jadi bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal lainnya, termasuk diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah melarangnya di hadapan Imam Ahmad. Jadi yang benar mana? Kita kembalikan kepada sumber yang mengatakan itu, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, ayahnya Syekh Abdullah katanya. Tapi ketika kita teliti melalui kitab-kitab karya murid-murid beliaunya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah anaknya itu tadi. Jadi bertentangan dengan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal lainnya yang melarang mengusap-ngusap rukun Ka'bah selain Hajar Aswad dan rukun Yamani dan mencium mushaf. Bertentangan dengan pendapat ulama mazhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mazhabnya Hambali. Jadi kadang-kadang misalkan ketika ada karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengandung unsur khurafah, ya kita jangan langsung menerima dan percaya begitu saja. Karya siapa? Gitu loh. Harus nyambung sama sumber utama pelakunya dan melihat atau paling nggak melihat ya kesaksian langsung ya di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berada. Riwayat Abu Bakar Al-Asram juga sudah kami teliti. Ibnu Umar tidak menyentuh makam. Kalau ziarah ke makam Nabi kita itu ya duduk berdiri ya menjauh, jelas jauh, itu sudah dipagari kok 2 kali kok, 2 lapis ya. Terus Ibnu Umar memerintahkan tabaruk ke lembah Asyuror misalkan. Ini apakah termasuk riwayatnya juga sahih? Ada riwayatnya ya. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta nomor 249 itu juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Imran Al-Ansori, dari ayahnya bahwa ia berkata, Abdullah bin Umar menghampiriku saat aku sedang beristirahat di bawah pohon besar di jalan menuju Makkah. Beliau bertanya, apa yang membuatmu beristirahat di pohon ini? Aku menjawab, aku menginginkan naungannya atau teduhannya. Beliau bertanya lagi, hal ghairu dzalik, apakah ada alasan selain itu? Aku menjawab, tidak ada alasan lain yang membuatku singgah kecuali hal itu. Maka Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berada di antara 2 gunung di Mina, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur, maka di sana terdapat sebuah lembah yang disebut Asyuror. Di lembah itu ada sebuah pohon yang di bawahnya 70 nabi telah dipotong tali pusarnya. Nah, ini Rasulullah sendiri yang dawuh seperti itu menurut Ibnu Umar. Nah, apakah ini periwayatannya, jalurnya itu benar? Ternyata lemah sanadnya. Jalur pertama Imam Malik ke atas Muhammad bin Amr bin Halalah, terus Muhammad bin Imran Al-Ansori, lalu ayahnya, lalu Ibnu Umar. Nah, Muhammad bin Imran Al-Ansori ini majhul, tidak diketahui siapa sebenarnya dia. Ayahnya juga begitu, Muhammad bin Imran juga majhul, tidak diketahui siapa sebenarnya dia. Terus ada 2 jalur lagi, Abu Ya'la, Al-Hasan bin Hamad, Abu Muawiyah, Al-A'mas, Abdullah bin Zakwan, lalu Ibnu Umar. Jadi ada 2 jalur ini. Tapi ternyata putus sanad antara Abdullah bin Zakwan dan Ibnu Umar. Jadi kalau kita mau menyampaikan hadis ya, fadhailul a'mal sekalipun ya, itu harus disampaikan. Misalkan kita mengamalkan hadis dhaif untuk keutamaan amal ya boleh-boleh saja, tergantung sikon, situasi dan kondisi. Jika itu menyangkut keyakinan ya maka jangan diterapkan, tinggalkan. Karena ad-darurat tubiqul mahdurat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Harus didahulukan darul mafasidnya daripada menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti lebih berbahaya lagi jika tidak diingatkan oleh generasi setelahnya. Jadi kami teliti. Jadi Dek Faris ini juga kurang teliti. Dek Ajir juga kurang teliti. 81 untuk Dek Heri Pras dan kawan-kawannya. Ini memalukan sebenarnya. Lah, ada kekurangan dari kawan-kawan Salafi itu apa? Terlalu nguwelk agama, lali peradaban manusia. Nggak berkembang. Rata-rata begitu. Jadi ketika misalkan saklek ortodok itu ya, kekurangannya di situ. Misalkan sama seperti ketika saya sampaikan tentang asal-usul manusia misalkan ya, tentang sirot, tentang dajjal, Ya'juj Ma'juj, jawabannya itu pasti klasik, klinik, sesuai dengan tekstual, nggak mempertimbangkan jalur kontekstual itu.
gitu. Hanya akta tapi tidak sesuai dengan fakta. Kadang-kadang seperti itu gitu loh. Karena apa? Saking takutnya gitu loh. Saking takutnya, sama seperti ada cerita di dalam Risalatul Mu'awanah itu ada. Tapi hanya ini Imam Malik yang katanya ya takut makan buah semangka. Karena apa? Rasulullah itu makan buah semangka sama kurma, tapi tidak ngerti tata caranya. Lah, misalnya mikir kayak ngono piye to iki? Ora maju wong Islam iku. Gitu loh. Saking takutnya nanti salah ketika mau makan semangka dari kanan dulu apa dari kiri dulu. Bisa dipangan wong halal kok ya. Sampai takutnya seperti itu. Nah, inilah kadang-kadang ya, kenapa Islam nggak maju-maju ya di sini letaknya. Nggak maju-maju itu di sini letaknya. Karena apa? Membahas yang kurang produktif. Ya, kalah dengan kawan-kawan yang produktivitasnya tinggi, ya, dia tetap ya kemanfaatnya lebih banyak, anfa'uhum linasnya daripada kita, daripada saya. Ya terbukti kan misalkan ada bahasan tentang isbal ya, tentang jenggot misalkan ya, sudah nggak terlalu dibahas berlebihan lah. Terus gak zamane gitu loh. Nek mau isbal ya monggo, mau tidak isbal ya monggo, mau jenggotan ya monggo, enggak usah. Wah, ini kita harus sunnah, harus meniru Rasulullah. Aduh, Islam itu terbelakang. Di sisi yang lain, kalangan aswaja ala kita ini terlalu klasik klinik mistik gitu. Jadi nggak maju. Jadi antara aswaja versi kita ya dengan salafi ini ya podo-podo gandoli agama gitu loh. Nggak iso maju. Agama jadi berat. Jadi beragamalah dengan mudah gitu loh. Yassiru wala tu'assiru. Ala inna hadzal-din yusrun wala yusaddad-din illa ahadun illa ghalabahu. Keteteran sendiri kita itu. Ya begitu nggih. Pak Lencai Buncai buku saya nggih. Oke. Berikutnya, saya cium Quran tiap kali habis membaca, nggak apa-apa. Paling saya bunyi nggak apa-apa. Yang penting kan tidak hanya dibaca saja, ya, tetap dipahami isinya dan diamalkan, tuntunannya. Pak Dr. Hewan Edi Sujarwo, Ketapang nyimak kirim buku satu ke Ketapang. Oh siap, langsung hubungi nomor admin kita, karena Pak Lencai Bunda ini Malaysia kemarin itu sempat tertunda gara-gara bukunya baru ready sekarang. Jadi siap Pak Edi Sujarwo, Pak Dr. Hewan. Ibu Hajah Dewi Hijoraya, buku aku sudah sampai. Oh siap Ibu Hajah, siap, saya matur suwun. Pernah maling nangka, jir Tamboy pasti punya pemahaman yang tinggi. Sebenarnya sama-sama belajar. Jadi mohon maaf, saya nggak menyinggung beliaunya, tidak. Ya jaroh wa ta'dil itu tadi ya, kritik ya, memuji ya, semangatnya diajar itu bagus, masih muda, dari Banyumas bisa kemana-mana, laris sekarang karena dipromosikan kan gitu. Jadi tapi hati-hati ya, lidah ini tidak berduri lah ya, tapi bisa menusuk hati, sing hati-hati gitu loh. Kalau pakai dalil itu jangan modal mantep gitu aja, teliti gitu loh, banyak-banyak mencari referensi ya, tambah literasi untuk melengkapi dokumentasi semuanya dari semua sisi gitu loh. Begitu juga Dek Faris, sejak kapan Al-Irsyad itu bela balap itu, sejak kapan itu, cairan aku. Jadi Dek Faris Baswedan ini aneh, menurut saya itu aneh. Anehnya di mana? Al-Irsyad itu kalau sekarang pemahamannya ya seperti Muhammadiyah itu loh, ya. Kalau kita membaca tafsir Al-Manar karya Sayyid Muhammad Rashid Ridho dan Sayyid Muhammad Abduh, itu ya hampir sama pemikirannya seperti Al-Irsyad itu. Harusnya ya loh. Tapi kenapa di Faris ini kok ya mungkin ya mana job yang pas yang membackupnya, bookingnya itu kemungkinan seperti itu. Jadi harusnya begitu loh di Faris Baswedan ya. Jadi ketika mencari hujjah ya, jangan yang dhaifah, yang kuah. Imam Ahmad bin Hambal itu tidak seperti yang panjenengan pahami. Walaupun jenengan sampaikan dengan percaya diri, itu ternyata kosong, zong. Nggak sama, nggak nyata seperti itu. Pak Ngasiman,
Pak Bambang Nuryanto, alhamdulillah Ki, 2 hari yang lalu kitab saya baru diterima. Oh nggih siap Mbak matur suwun. Mereka nantang Pak Ngasiman. Mereka nantang perang, bawa senjata, nggak ada amunisi, cuma nakut-nakuti aja, panggung dunia zaman AI nggih, ganyang aja nggih Pak Ngasiman. Sekarang itu orang sudah pada pinter gitu. Jadi para pendukung Aswaja versi Diajir, Di Faris itu ya sama sekarang bersuara semuanya membela. Saya tidak membela yang salah, ya saya membela yang benar. Walaupun di Heri Pras ini ada sebagian yang tidak cocok dengan saya, nggak masalah. Dalam hal khurafah dia nggak beda kok dengan saya, kan begitu. Jadi di sini nanti tolong ya di Heri Pras itu beli buku saya, atau nanti tak cari nomor jenengan dari Prof. Manakim Ali atau siapa, gitu. Nanti tak kasih hadiah jenengan supaya punya pegangan dari mana sumber khurafat-khurafat mereka itu, biar panjenengan juga nanti kalau ditantang tidak minderan, tidak usah mengandalkan guru-guru jenengan yang lain, itu cukup baca ini, baca ini. Jadi masalah tangan Rasulullah yang keluar dari Makbarah disaksikan 90.000 orang itu ternyata imbasnya itu sampai di sini. Banyak Habib-Habib Alawi itu yang meniru-niru Imam Ar-Rifai, katanya Imam Ar-Rifai seperti itu, padahal tidak. Gitu. Jadi banyak. Di sini ada, saya hitung itu 8. Yang dikubur ya keluar tangannya. Kanjeng Nabi juga memberi kitab kepada Habib Alawi. Macam-macam ceritanya. Banyak. Tidak hanya Imam Ar-Rifai saja. Nek Habib Neon itu tangannya Mbah Sunan Bungkul, metu. Iya keluar tangan, ya tapi tangannya Mbah Sunan Bungkul, keluar nyium tangan Habib Neon Surabaya, gitu. Nah, ini kan tangannya bukan Nabi lah ya, ada yang tangannya Nabi juga. Gitu, gara-gara itu akhirnya ya merembet kemana-mana. Gitu. Pak pernah maling nangka, tomboy pasti punya pemahamannya tinggi. Sambil membaca tulisan panjenengan tadi. Pak Zero Point, Assalamualaikum. Pak Alawi alergi dengan yang berbau ilmiah. Mereka membelenggu dirinya sendiri. Zaman sekarang itu, kalau tidak mau ilmiah, ya dia akan ketinggalan zaman, tergerus oleh zaman. Jadi kalau tidak mau nanti orang akan menilainya sendiri. Cobalah ada voting ya, mana yang lebih membela di Heri Pras sama yang membela Diajir. Ya banyak yang di Heri Pras. Karena apa? Ilmiah, masuk akal gitu loh. Masuk akal. Gitu, enggak membelenggu akal. Pak Joko Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek kasih nggih, monggo Pak Joko Nur keluar sedat beli amin matur suwun. Terima kasih. Pak Nur Indonesia. Hasil diskusi antara Ustadz Aswaja dan Salafi bagaimana hasilnya menurut Pak Kiai? 8-1. Menang yang Salafi daripada Aswaja, yang versi bukan Aswaja yang asli. Yang memalukan kita ini Aswaja kok. Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama, ya. Tapi kok kalah, ya. Waduh. Ya gara-gara apa? Ya jagonya kurang pas. Yang dibahas ketika pertemuan terbatas itu jangan non substansi. Kok bahas masalah kamu atau Anda Heri Pras mengedit-ngedit guru-guru saya, lalu Anda menjelek-jelekan guru. Aduh, itu enggak substansi. Kalau debatnya 3 hari 3 malam, itu enggak apa-apa, dimukadimai seperti itu bahasannya awalnya. Tapi kalau pertemuan 1,5 jam sampai 2 jam itu langsung ke to the point masalahnya, gitu loh. Gitu masalah ilmu nahwu. Kanjeng Nabi belajar nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi, langsung to the point, enggak usah datang itu belum tentu belajar loh. Lawang videonya ada, kitabnya juga ada. Kitabnya sudah saya sampaikan di sini juga. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi Kanjeng Nabi belajar ilmu nahwu itu di sini ada. Jadi ada kitab karya mereka yang menuliskan seperti itu. Terus mau dibantah seperti apa? Itu. Jadi tentang Isra Mi'raj. Nah nanti saya akan
buka data tentang siapa sebenarnya Habib Umar bin Hafid itu. Saya punya kitab yang ditahqiq oleh beliaunya bahwa Habib Umar bin Hafid itu sebenarnya Syiah yang taqiyah sebenarnya itu. Tapi jarang di antara kita ini yang waspada. Banyak yang terlena karena hanya melihat casingnya. Jadi kalau mencari langsung ke daftar isi, ada 455 jenis khurafat dan langsung kami bantah melalui masukan dari Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan tim semua. Tidak benar seperti itu. Termasuk diantaranya ada Nabi Maula Rukhoyim juga. Banyak dari jenengan nanti harus memiliki buku ini untuk anak cucu kita semua. Tangan kanan Rasulullah adalah Habib Umar Muhdor. Jadi bertemu dengan Nabi secara sadar itu sudah biasa, sering dilakukan oleh mereka. Oke, nanti akan kami buka pada sesi yang berbeda supaya tidak terlalu lama. Kita fokus pada membaca tulisan panjenengan dari Pak Nur Indonesia tadi. Hasilnya sudah diketahui bahwa hadis yang disampaikan athar sahabah dan tabi'in, bahkan tabi'in ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu kan tabi'in, itu juga statusnya lemah, dhaifah, tidak bisa dijadikan Ibnu Umar yang ya Rasulullah itu tadi, wasilah itu. Jadi tabarukan itu semuanya bisa ditabaruki, air, makanan, makan nasi itu tabarukan juga. Tujuannya ya takoruban, semua ya untuk bekal ibadah. Negak mangan ya ora kuat ngibadah, berarti makan itu ya wajib ya. Itu termasuk ibadah kan makan itu ya. Jadi termasuk padi ya ditabaruki, beras, jagung, gandum, gaplek ditabaruki bisa. Tapi jangan disikapi tabarukan ini dengan klasik, klinik, mistik, jangan ya, dengan ilmiah ya, dilandasi dengan keilmuan itu. Oke. Pak Jai, mengapa banyak orang murtad Pak Yai selepas peristiwa Mi'raj Nabi, dan mengapa Abu Bakar menanyakan secara komprehensif pada Nabi, malah ulama sekarang multi tafsir? Sebenarnya sahabat Abu Bakar itu langsung percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita tentang peristiwa yang kita kenal sebagai Isra dan Mi'raj itu. Tetapi misalkan ulama-ulama kita mampu menyampaikan secara teks dan kontekstualnya, ya maka akan bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Sehingga yang non-muslim bisa mu'alaf, yang Islam semakin kuat pemahamannya. Karena Islam itu agama ilmu, agama yang ilmiah, gitu loh. Bisa dinalar dengan akal sihah gitu. Jadi jangan sampai hanya berdasarkan keyakinan saja. Kalau dulu memang bisa, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, As-Siddiq selalu membenarkan. Kok sekelas Isra Mi'raj, di atas Isra Mi'raj ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan kepada apa yang diucapkan dan disampaikan ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pak Basir, apakah Pak Kiai punya data kalau Habib Umar bin Hafid itu Syiah atau ada kitab karya-karyanya? Oh iya, ada datanya. Kemarin kan sudah, mohon maaf nih, kemarin itu sudah pernah kami bahas bahwa tidak hanya Habib Umar bin Hafid saja, tapi ya sekelas cerita Al-Faqihil Muqaddam ya, walaupun ini sosok fiktif sekalipun, itu sebenarnya dari tokoh Syiah. Ada kitabnya, nanti kami buka bersama dengan panjenengan semua. Jadi jelas bahwa Habaib Alawi itu lebih condong ke Syiah daripada Ahlussunnah. Syiah yang bertakiyah. Karena takiyah itu termasuk ajaran penting dalam Syiah. Wajib kamuflase, ya, wajib bungloni gitu. Saya akan mencari fotonya
Habib Umar bin Khattab pada waktu masih muda, gurunya itu Syiah kayak ini loh. Kalau Syiah Mu'tazilah nggak masalah. Ini Syiah yang Isna Asyriyah. Ini Habib Umar bin Khattab ketika waktu masih muda. Gurunya ini Syiah asli. Habib Umar bin Khattab bersama guru beliau Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, ini Syiah asli. Dari markas Al-Uraidi Dirosat wan Nasr. Pada waktu beliau masih muda. Jadi orang Syiah khusus yang bertakiyah itu kalau membaca Al-Quran itu mesti nggak enak didengar kita, mesti nggak enak itu loh. Coba jangan dengar bacaan Qurannya Habib itu lah gak enak blas. Didengar durung ora enak. Ngono dikritik alasane iku asabah. Mau nek kira sabah gak ada seperti itu. Asroh namanya. Nggak dilan qiraah Isna Asyriyah. Macam-macam. Wes alasan tok. Wes itu. Jadi begitu ya, nanti saya punya kitabnya. Nanti saya share, saya bagikan ke panjenengan semua. Pak Basir. Bahwa Habib Umar bin Khattab itu juga pernah mentahqiq kitab Al-Bayan namanya. Kitab Al-Bayan itu jelas di situ menjelaskan benci Muawiyah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mengatakan Imam Ali ya tidak salah, Imam Muawiyah itu juga tidak salah. Walaupun ada perang Jamal, perang Siffin sekalipun tetap itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Ya memang pada waktu itu zaman fitnah ya. Bagaimana lagi zaman fitnah. Oke. Begitu Pak Basir. Sementara Pak Pamungkas Pramana. Heri Pras kalau pas Pak Kiai membahas tentang khurafat sering mengikuti kajiannya Pak Kiai. Alhamdulillah sama-sama. Menyebut Pak Kiai sebagai gurunya. Para mukibin menframing Heri Pras tidak punya guru. Sekarang ini orang itu aktif atau tidak, gitu saja. Kalau pasif ya nggak bisa menerima ilmu-ilmu terbaru gitu. Yang namanya guru itu nggak perlu misalkan ijazah surat Al-Fatihah dari guru ini, nggak perlu. Sama dengan pakai celana jin harus mendapatkan sertifikat dari siapa pendiri merek Pak Jin itu, celana jin itu loh. Siapa penemunya? Ya nggak perlu. Wah, ini harus mutasil. Al isnadu minaddin. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Oh, nggak perlu. Makan nasi masa kudune ana ijazah. Ya. Pakai topi kopiah masa harus ijazah rere. Masa harus ijazah rere. Ngombe kudu ana ijazah. Nah, inilah ketinggalannya umat Islam. Orang non-muslim sudah mengembangkan penelitian menciptakan drone yang bisa mengangkat 1 kuintal barang. Kita masih membahas khilafiyah masalah makan semongko. Saya nggak berani makan semongko karena tuntunan dari Rasulullah, saya nggak menerima sanatnya makan semongko. Masa ini dibahas itu. Oh ya halal, jelas makan semongko halal ya wis dipangan gitu enak itu loh. Sepenting nggak nganggo tangan kiwa gitu loh. Gitu. Nek tangan kiwa untuk membantu tangan kanan ya nggak apa-apa. Ya Allah, kita ini jelas kalah bersaing. Sekarang ini sudah dikembangkan oleh negara-negara adidaya itu, ya sudah dipraktekkan di Iron Dome itu, menembak itu dengan laser bertenaga panas tinggi 1500 derajat Celcius dengan jarak puluhan kilometer itu bisa. Tembak laser itu langsung membakar objeknya itu. Masya Allah. Pak Anam Suroto. Ya Nur, mohon penjelasannya kembali mengenai karomah bahwa khariqul adah dan khariqul akal, bahwa itu bermakna keluar dari kebiasaan tapi bukan keluar dari akal. Nggih. Karomah itu bisa diilmiahkan. Sama seperti misalkan Gus Fuad Pleret ya, punya istri 4 itu ya karomah. Karena tidak semua orang bisa, itu khariqul adah. Khariqul adah. Bukan khariqul akal. Ya nek khariqul akal kan ya enggak sih. Wong ada prosesnya kan. Saya tanya beliau, Gus Fuad itu, apakah Anda punya cita-cita sejak dulu itu kepengin nikah 4 arba? Tidak. Ini takdir ya. Oh iya berarti khariqul adah. Tapi secara akliyah ya karena memang ya ada tahapan-tahapan ya, bagaimana ini
istri pertama merelakan, ya, mencarikan, ya akhirnya dapat istri kedua, dapat istri ketiga, keempatnya. Itu termasuk khariqul adah, ya karomah, tapi tidak khariqul akal, tidak nulayani keilmuan. Kalau khariqul adah itu namanya sama seperti menggunakan aji-ajian, sihir lah, ya itu namanya khariqul akal, merubah akal supaya mahabbah, ya, seneng kepada beliaunya lalu tunduk takluk, ya itu berarti tidak karomah, itu namanya, itu pemaksaan namanya. Nah, itu bukan karomah namanya. Jadi karomah itu pasaran Surata bisa diilmiahkan. Sama seperti ketika karomahnya ya karomah kalau ada pada Nabi Musa, mukjizah ya. Nabi Musa itu bisa atas izin Allah Ta'ala memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, tapi bukan Laut Merah itu, terusan Suez. Karena Nabi Musa itu tahu pasang surutnya Laut Mediterania dan Laut Merah, Bahrul Ahmar itu. Nah, luasnya cekungan dari Laut Merah menuju ke Laut Tengah itu kan ada yang 100 meter lebarnya, ya, ada yang dalamnya itu enggak seberapa. Lah, pas kondisi surut, Nabi Musa melangkah, nyebrang Laut Merah, tapi bukan Laut Merah, terusan Suez. Terusan Suez itu. Ya dengan komando tongkat jelas, idrib bi asokal bahr misalkan, ya dengan cara itu, ya ada sarana, ada wasilahnya, itu loh, ada angin muson namanya. Nah, lalu angin muson itu menyingkap air itu lalu kering dan dilewati, lalu setelah itu jamnya selesai, kembali ke airnya pasang dari dua arah, Laut Tengah dan Laut Merah. Ya, akhirnya Fir'aun tenggelam. Ya di terusan Suez itu, bukan di Lautnya Merah sebelahnya Jeddah itu, enggak, itu terlalu luas nyabrangnya itulah. Ilmiahnya seperti itu. Ya, terus misalkan tongkatnya Nabi Musa dilempar menjadi ular, ya misalkan, ya. Apakah ilmiah? Ilmiah. Ya, karena apa? Yang menghendaki itu Allah. Ya, yang menyuruh itu Allah. Lemparkan Nabi Musa, kan begitu. Lemparkan tongkatmu, kan begitu. Seandainya nggak dapat perintah dari Allah lemparkan, ya ora jadi ular, ya tetap jadi tongkat itu. Gitu. Nah, kalau karomah para waliullah misalkan, ya bisa dibuktikan sampai sekarang. Ya, karomahnya seperti apa misalkan? Kalau cerita tentang Tanjung Kodok itu ada pasukan kodok yang digerakkan oleh Mbah Sunan Derajat, itu saya kurang percaya. Itu sejak dulu sebelum adanya Mbah Sunan Derajat memang batu-batu pantai utara itu ya seperti itu bentuknya, kayak kodok-kodok itu loh. Terus misalkan yang membuat Gua Akbar itu adalah Mbah Sunan Kalijogo, ya enggak lah, itu jutaan tahun yang lalu kok, itu proses alamiah, ya bumi kita ini sejak dulu gitu. Gitu nggih. Pring tutul Pak Yai. Itu Ustaz Faris Baswedan, apanya Pak Aris Baswedan kok mirip-mirip? Nggih, sama-sama satu marga. Baswedan, Ba Mukmin, Ba Asir, Sungkar, Ba Bahsin, Ba Mahromah. Pokok ba selain Ba Alawi ya, pokoknya itu bukan Ba Alawi. Jadi Baswedan itu sebenarnya A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu termasuk pahlawan. Dulu itu membela bangsa dan negara. Gegeran sama Mbak Alawi gara-gara beda pemikirannya. Lalu sekarang kok malah di Faris bodoh pemikirannya kupi itu. Pikiran saya. Ya. Pak Katuku Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tabaruk pada sesepuh pemuka dan kiai pribadi, tawasulnya pada kanjeng Nabi dan aulia Allah, bukan pada fakih muqaddam. Oh enggak apa-apa, nggih. Lah, tawasul misalkan ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha wal arifin wa ali kullin ashabi kullin asba'i kullin khususan sultanul awliya'il arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa usuli wa furu' muridi wa ahli baiti wa ila hadratir ruhi Asy-Syaikh Bil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadratir ruhi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa ila hadratir Syekh Ahmad Al-Badawi wa ila hadratil awliya tis'ah awaluh Mbah Sunan Ampel Syekh Maulana
Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan lahumul Fatihah misalkan. Apakah boleh? Ala kuliniyah boleh. Karena apa? Ada hadiah untuk menyambungkan ruhaniyah. Walaupun tidak ada ajaran yang pasti dari Rasulullah. Cuma ini ajaran tasawuf yang tidak melanggar syariah. Ihda'us thawab namanya. Imam Hambali, Ibnu Taimiyah juga memperbolehkan ihda'us thawab, memberikan hadiah pahala, baik pahala bacaan kalimat thayyibah, Quran, ayat-ayat ilah, ataupun sodakoh. Saya membaca ini pahala 1 huruf 10 kebaikan, berarti kalau Al-Fatihah itu berapa ratus kebaikan, saya hadiahkan ila ruhi almarhum Bapak Suaidi, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh saja. Yang tidak boleh adalah ila ruhi asy-syekh al-imamul a'zam al-ustadzul azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, lahul Fatihah. Enggak boleh. Karena apa? Fiktif ya. Enggak sampai. Alamatnya enggak jelas. Saya kirim barang paket ini alamatnya enggak jelas, ya tertolak, dikembalikan ke saya lagi. Gitu. Begitu nggih. Jadi begitu. Nggih Pak Toko Suryo nggih. Pak Pamungkas suara mana? Mana? Heri Pras kalau pas Pak Kiai membahas, oh tadi sudah nggih, sudah tadi. Bu Zenzeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami larangan membaca Al-Qur'an bagi muslim dan atau muslimah dalam keadaan tertentu? Nggih. Karena bahkan basmalah dan hamdalah itu bagian dari Al-Quran loh. Diniati zikir. Misalkan ada pas kondisi datang bulan misalkan ya. Untuk menghindari kemuliaan daripada ayat suci ya, zikirnya dengan sirri. Ada zikir yang ghairu muaqqati, ada zikir yang dibatasi. Yang tidak dibatasi itu ingat ilahi, zikrullah itu selamanya, walaupun di dalam kamar mandi. Yang penting di dalam kamar mandi tidak menghatamkan Al-Quran 9 kali kan gitu. Di kamar mandi kok maca Al-Quran sampai khatam ping 9, itu kamar mandi ini itu piye to iki? Apa kamar mandi ini itu lebih besar daripada kamar tidur atau gimana ya? Mungkin kamar mandi ini itu 10 kali 10 ruangannya mungkin ya. Terus di situ di dalam kamar mandi itu ada sofa ya. 9 kali khataman lah. Nah, misalkan kita dalam kondisi berada di Baitul Khala ya, di WC toilet ya, ya tetap zikir alhamdulillah, tapi jangan diucapkan jahar, sirri alhamdulillah. Kan alhamdulillah kan termasuk ayat dari Al-Quran ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, bagaimana caranya? Alhamdulillah dari Al-Quran ya, diniati zikir saja. Kalau hanya untuk basmalah sama hamdalah, Bu Zenzeta. Kalau pas di dalam kondisi tidak suci ya dengan sirri saja. Tetap dengan kondisi apapun itu kita tidak boleh lepas sedetik pun lupa dari Allah. Jadi seiring nafas ya keluar masuk, memompa jantung memompa darah ke seluruh tubuh itu ya Allah, zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu. Nggih begitu nggih. Diniati bukan membaca Al-Qur'an, diniati zikir biasa. Subhanallah, alhamdulillah, bismillah. Nggih. Begitu nggih Bu Zenzeta sementara. Kemarin Bu Zenzeta bertanya pas kemarin di luar kota kita live streaming bersama itu ada gangguan nggak sampai husnul khotimah ternyata. Karena nggih mungkin paketan datanya nggih. Mohon maaf nggih Bu Zenzeta itu tanya apa? Bu Zenzeta itu tanya tentang bagaimana lebih baik taat kepada pemerintah atau taat kepada agama gitu ini. Ya ada urutannya sebenarnya nggih Bu Zenzeta. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Agama tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya politik satu negara. Taat kepada pemerintah itu penting, asalkan pemerintah tidak melarang rakyatnya untuk beribadah. Jadi kalau dalam hal hukum nikah itu diatur oleh pemerintah, ya kita mengikuti aturan pemerintah. Jangan bikin aturan diniyah gitu. Walaupun sah. Supaya apa? Maslahah
Kalau semuanya pakai aturan diniyah tanpa menggunakan aturan pemerintah, rusak. Ya, tidak ada masalah, jadinya mafsadah. Termasuk diantaranya adalah masalah talak atau cerai itu. Dulu pernah saya sampaikan, walaupun suami mengatakan cerai sampai 10 kali, 100 kali sekalipun tanpa ada syarat sahnya cerai, itu tidak bisa dianggap cerai. Cerai, perceraian itu harus diucapkan oleh seorang suami di hadapan hakim pengadilan, disaksikan 2 orang saksi. Melalui pemerintah, ada pengadilan agama. Gak terus cerai, kok enak men gitu loh. Gak bisa seperti itu, gak gampang seperti itu. Jadi wa'ati ulil amri itu penting. Ini yang paling penting lagi Bu Zaizeta. Insya Allah kapan-kapan akan kami bahas tentang kenapa di Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu fikih, ya kitab-kitab fikih kita masih memperbolehkan keberadaan perbudakan. Ayo, ini yang paling penting yang harus dibahas oleh ulama-ulama kita. Kemarin hari Akad itu saya menghadiri undangan pertemuan ulama internasional dan nasional di Malang. Itu akhirnya membahas masalah yang urgen-urgen ya, sama membahas masalah yang rumit-rumit dan sulit, ternyata malah ya makan-makan aja. Saya telepon pada Gus Yusuf Abdurrahman itu kemarin ya mau ke sini tanggal 30. Tapi saya keluar kota beliau mau ke sini. Ya alhamdulillah Gus Yusuf Abdurrahman Nawawi mampu mengumpulkan ulama dari luar negeri, ya dari pendeta, dari biksu, ya dari resi, habaib juga kumpul semua. Tapi kok nggak dioptimalkan gitu loh, Yai. Tolong dioptimalkan lah. Ngumpul orang segitu tuh nggak mudah loh ya. Nggak mudah. Kalau sudah kadung kumpul, ayo kita diskusi ya tentang diniyah, tentang duniawiyah ya, tentang masalah mafsadah, lalu merumuskan butir-butir kesepakatan antara habaib dengan kiai ini jangan saling menghina, harus saling menghargai dan tidak boleh kasta-kasta. Kalau makan ya kumpul, kiai karo habib gelem kumpul bareng. Lah gak gelem ya. Habib kumpul mangan karo habib dhewe, kiai di aku diremeh-remehno ya. Akhirnya aku mulai dewe aku, gak pamit aku. Temen, mohon maaf ya Yusuf Abdurrahman Nawawi ya Mbak Kiai Haji, saya nggak pamit jenengan, tapi saya ngebel setelah saya di jalan. Saya sudah di perjalanan pulang ya. Karena apa ya? Itu berkasta-kasta. Saya nggak suka seperti itu. Kalau memang mau rekonsiliasi, ayo semuanya lah, hindari perbedaan sekat-sekat itu. Itu. Saya sudah maca ulama pribumi, malah tambah nengkono gak dihargai. Pak Rifangga, alhamdulillah buku pesanan saya membongkar ajaran khurafat sudah sampai, mantap. Oh nggih, Pak Rifangga, matur suwun, terima kasih. Buku ini sudah kami kirim ke Banyuwangi, ke Bali semuanya. Nggih, besok ada ke Singapura juga. Nggih, Bu Zero Point. Assalamualaikum. Mbak Alawi alergi dengan yang berbau ilmiah. Oh nggih tadi. Ben Bas. Assalamualaikum. Ponti izin nyimak Yai. Ponti mana? Pontianak. Oh, Pontianak nggih, nggih. Waalaikumsalam Ben Bas, Pontianak. Gus Yusuf Abdurrahman An-Nawawi itu juga dulunya dari Pontianak leluhurnya, tapi leluhurnya sebagian dari Madura. Pernah maling nasab, kok gak nangka ya? Kalah 8-1. Gak pernah maling nasab ini. Kalah 8-1 nggih. Berikutnya Pak Andrian Rahman bin Bas Guslim. Ini pernah maling nangka. Tadi pernah makin nasab yang nangka. Habib milih lawan debat yang mudah ditumbangkan buat mengharumkan kembali citranya. Nggih Pak, pernah maling nangka ini. Nggih, memang ya bukan berarti kami ini mesti menang dalam perdebatan itu ya enggak. Kalau berdiskusi harus dengan jalur ya akhlakul karimah ya. Saya mohon maaf seandainya saya kurang tawaduk kepada Dik Faris, Dik Acil, ya mohon maaf itu loh, saya mohon maaf. Maksudnya saya mengatakan untuk memacu semangat jenengan kan masih muda itu loh. Kan saya sudah tua, jadi kesempatan untuk bongkar-bongkar data itu lebih banyak panjenengan gitu loh. Apalagi jenengan juga ya mungkin hafid Quran ya kan iman-iman gitu loh. Jadi jangan hanya geluti masalah agama saja. Mohon maaf, agama itu sebenarnya mudah kok. Enggak sepele enggak, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Dalam arti yang poin-poin aja dulu lah.
Karena apa? Kalau kita bahas, termasuk diantaranya misalkan dua Ustadz Salafi di kiri kanannya di Eri, ya itu juga ya belajar lagi bagaimana bisa mengembangkan peradaban Islam, bagaimana Islam ini bisa maju, ya, termasuk membahas masalah keindonesiaan. 80 tahun merdeka kok isih banyak yang kelaparan, itu bagaimana ya? Bagaimana bisa menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini. Jadi berwawasan yang ya nasionalis, ya agamis, ya sosialis, ya campur pluralis gak apa-apa, campuran sidik-sidik gak apa-apa. Itu. Jadi jangan sampai terlalu ortodok lah. Itu. Arab itu sudah sekarang tafsir-tafsir agama itu berbeda dengan penafsiran kita. Karena di sana merasa terbelenggu seperti orang Israel itu, karena aturan dari Tuhan itu terlalu ketat, akhirnya mereka berontak. Iran kemarin yang demo itu kan perempuan-perempuan dibuka hijab kan, karena apa? Saking lamanya terbelenggu dengan doktrin agama, akhirnya mereka protes. Lah di Indonesia tidak, kita harus mempersilahkan seluruh rakyat untuk memilih mana yang terbaik. Apakah itu namanya plural? Ya bisa juga. Pluralis itu bisa juga. Kejadian pengajian memperingati Isra Mi'raj di Banyuwangi yang goyang-goyang itu ya. Itu apakah salah? Salah menempatkan, ya. Itu tidak pada tempatnya. Kalau goyang-goyang dangdutan seperti itu jangan di tempat pengajian. Ada tempat biduan sendiri. Mungkin hiburan, elektron, acara hajatan atau acara hiburan di lapangan. Lah jangan pas itu namanya peringatan Isra Mi'raj terus goyang-goyang. Itu yang salah, itu di situ salahnya. Nah ini bagaimana cara mensikapi mereka? Masyarakat kita juga majemuk, macam-macam, ada yang seneng musik-musikan, ada yang tidak. Dari kalangan Salafi misalkan tak ajak untuk sedikit menerima tentang musik ya, mereka nggak mau. Karena apa? Sudah saklek, musik itu haram. Musik itu haram. Isbal itu ya haram. Saklek gitu loh. Itu namanya ortodoks namanya. Oleh sebab itu ayo sedikit maju. Acara muktamar Muhammadiyah, ya mesti ada musik ini. Waduh, dunia tanpa musik kurang apik, kurang apik. Tanpa seni ya nggak apik lah. Karena apa? Seni musik itu keluar dari suara alam. Kalau musik haram mutlak, ya suara alam, suara burung, suara angin, ya haram semua. Oleh sebab itu dibatasi, ditafsili, diperinci, tidak boleh diijmal di global, ya harus ditafsil. Nah, ada yang haram, ada yang halal. Lihat dari sudut pandang manfaat dan mafsadahnya. Ya, begitu gitu. Pak Robotik guys, tawasul yang hakiki adalah mengamalkan ilmu syar'i yang sudah diajarkan oleh si mayit dahulu ketika masih hidup. Lah ini benar Pak Robotik gitu. Jadi NU harus selangkah. Nah, tapi resikonya Pak Robotik jenengan Wahabi. Pak Robotik ini paling Wahabi, ini paling gak seneng tawasul ya. Enggak begitu. Ya benar jenengan itu tawasul itu ya sama seperti saya minum. Ini bertawasul ya supaya saya tidak dahaga haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawasul namanya. Misalkan saya kepengen selamat, tawasul pakai bekal. Bekal saya apa? Selamat dunia, ya kudu bekal duit. Iku tawasul, nggawa duit nek nang ndi kudu nggawa dompet. Ya, karena suatu saat di jalan itu mungkin ada apa-apa kepepet, kecopet. Nah ya, itu tawasul, bawa dompet itu tawasul, bawa ATM itu tawasul namanya. Lah, tawasul akhirat yo sholat, zakat, poso, kaji, umroh, sedekah dan lain sebagainya itu termasuk tawasul yang bisa menghantarkan kita selamat nang akhirat. Yo dunya yo akhirat. Lah tasyafu, syafaat itu jangan diartikan khud biyadi ya Rasulullah, ya Sayyidi khud biyadi ya Rasulullah. Enggak seperti itu. Ketika kita membaca sholawat dapat plus bonus 10 kebaikan. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyran misalkan. Itu otomatis kita mendapatkan rahmat sehingga mengingat ajaran dari Rasulullah. Lalu mengamalkan dan menirunya sebagai uswatun ya hasanat gitu. Lah, di dalam sholat itu ada nilai syafaat.
Di dalam Islam itu nilai syafaat dalam setiap varian ibadah-ibadahnya. Ya syariat itu berisi syafaat. Kalau dijalankan ya, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Pertolongannya apa? Ya mengatur kehidupan kita sampai ke akhirat. Selamat, hasanat gitu loh. Jadi jangan diartikan aku nang neraka dibakar sampai gosong sampai dadi areng terus ditulungi Kanjeng Nabi, diambil gini terus dibawa ke Telaga Kausar, dicemplungno nyes dadi urip terus dilempar nang swarga. Enggak begitu, itu kiasan. Itu metafor gitu. Aslinya pokoknya ajarannya Kanjeng Nabi itu syafaat kabeh. Satu daerah, satu negara mengamalkan ajaran Rasulullah, dilarang berzina, dilarang berjudi, dilarang mencuri, dilarang membunuh. Lah, akhirnya satu daerah itu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi semua. Hidupnya apa? Aman, otomatis nyaman, damai, ya. Darussalam, ya, rumah yang damai menyelamatkan penghuni-penghuninya. Nah, ini namanya syafaat. Tabarukan, tawasulan, tasyafuan, tanafuan itu harus dipahami secara ilmiah itulah. Nggih, seperti yang Pak Robotik sampaikan gitu. Nggih, jadi pada waktu Mbah Sunan Ampel itu ajarannya apa? Yang paling terkenal, moh ngelakoni perkara maksiat dosa 5. Moh madat, moh minum, moh mateni, moh maling, moh madon misalkan. Nah, itu pegang teguh. Ketika saya ziarah ke makam Mbah Sunan Ampel, ajarannya ya gampang sih. Tidak harus apal dalile Quran hadis, nggak perlu, pokoknya moh nglakoni dosa warna 5 wis tak cekel nang ati, tak lakoni sak mampuku ya, tak cekel donya sak akhiratku. Lah iki ziarah nang makam Mbah Sunan Ampel ana manfaate, tabarukane iku nang kono gitu lho. Lah Mbah Sunan Giri iki kelebihane alim fikih Said Ainul Yakin. Aku yo kudu belajar ilmu fikih ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Faqihun wahidun asyaddu minas syaitani min alfi abidi misalkan ya. Wah, aku tak ziarah ke makam Mbah Sunan Giri lah. Itu namanya tabarukan, tawasulan, tasyafuan, tanafuan kan begitu. Begitu nggih, Pak Robotik. Leres nggih. Berikutnya Pak DJ Garok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring ngaos Pak Kiai. Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau kita mau ekah, apakah harus kita bagikan langsung ke tetangga? Mau akekah, mau ekah sih. Mau akekah nggih. Nggih. Kalau tidak merepotkan ya dibagikan langsung nggih. Diterterno nang kiwa tengen ngarep mburi dulur-dulur nggih. Akekah itu minimal. Tapi ya harus dilihat dulu kebutuhan panjenengan Pak DJ Garok. Kalau undangannya misalkan atau tetangganya itu 1000 ya akekahnya ya harus kambing 10 gitu. Jangan langsung ortodok, langsung wis saklek gitu. Anak saya perempuan akekah ya 1 saja. Lha undangan 2000 ya ora cukup kambing 1 ya. Bisa juga malah akekah itu menjadi ditambah sama sapi gitu. Gitu nggih. Jadi yang paling bagus itu diantar-antar, itu nggak merepotkan. Tapi kalau mungkin ada acara yang lain silaturahmi, pertemuan, berdoa bersama, semakin menambah berkah rumah panjenengan ya undang. Tapi ya karena mengundang harus menghargai yang diundang. Begitu nggih Pak DJ Garok. Jadi apakah harus kita bagikan langsung ke tetangga? Lebih baik dibagikan matengan gitu nggih. Gitu. Pak Puger Pujianto, Kalijogo atau Mugadal tidak saudara, tidak. Nggih. Nggih. Sebentar lagi ini ternyata sudah 1,5 jam ya. Ya Allah, Pak Puger Pujianto, pengarang kitab karangan yang mengarang-arang adalah mengada-ada saudara, betul tidak saudara? Pak Abad Bandawa, kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan hajat, bentuk syirik khofi yang tidak kipin sadari nggih. Walaupun alasannya takoruban ilallah, tapi tetap syariannya nggak begitu. Al hukmu bidzawahir. Hukum itu diterapkan kenyataan, sesuai dengan kenyataan lahiriahnya. Berarti kalau misalkan nih, di makam itu ya berangkang, merangkak, terus ya seakan menyembah-nyembah begitulah. Ya, antara masjid dengan makamnya itu ramai makamnya itu bagaimana? Ya, ini penting lah.
Yang bisa untuk mereformasi ini adalah kalangan Nahdien yang seneng ziarah seperti saya ini. Kalau yang nggak suka ziarah, misalkan Salafi, Wahabi mengingatkan, langsung dibenci. Musuh itu, kan begitu. Jadi aswaja itu kembalikan pada tupoksinya. Jadi memahami aswaja itu seperti apa. Muhammadiyah itu ya aswaja. Muhammadiyah itu ya aswaja. Lah Salafi ya aswaja. Kok Salafi Muhammadiyah NO Ijabi itu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia itu mengaku paling aswaja. ABI Ahlul Bait Indonesia RA Rabita Alawiyah itu yang mengaku paling aswaja sendiri versi mereka gitu. Kok gitu? Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu ya aswaja kok. Yang paling sunnah adalah kami kan gitu. Oke. Oleh sebab itu kalau mau berdiskusi ya sesama saudara-saudari umat Islam ini harus dengan literasi ya referensi yang tinggi. Jangan menggunakan hujah-hujah yang do'ifah seperti ini ya, enggak ilmiah. Selain do'ifah, hujahnya juga tidak ilmiah. Dipikir akal sehat itu enggak masuk itu loh. Itu gampang karena orang kita ini sudah pinter-pinter semua gitu. Jadi enak tabarukan itu bisa ke apa dan siapa saja, tapi cara pelaksanaannya harus ilmiah, didasarkan atas dasar akal sihah ya, termasuk diantaranya juga tawasulan. Tawasul itu dengan amal soleh, dengan sodakoh ya, dengan hadiah Fatihah misalkan, itu juga bisa. Tasyafu'an itu meminta syafaat bukan kepada Rasulullah tetapi melakukan ajaran-ajaran Rasulullah. Disitulah tempatnya syafaat-syafaat itu berada. Insya Allah walaupun kita tidak membaca sholawat seperti dalam kitab yang biasa dipakai ijazah ya, itu Dalailul Khairat itu kan sholawat alfi sholatin gitu, 1.000.000 sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin alfi sholatin misalkan. Kita tidak membaca sholawat yang spesifik dalam Dalailul Khairat itu, tetapi kita hanya membaca sholawat sekedarnya, sepantasnya, secukupnya. Tapi kita melaksanakan, menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah, otomatis disyafaati oleh Rasulullah di dunia, hidup bahagia, di akhirat juga kita tidak merana, tidak masuk neraka. Begitu. Jadi untuk kritik ilmiah terhadap riwayah para sahabat yang bertabaruk dengan kuburan yang disampaikan oleh Di Ajir Ubaidillah ini semuanya sudah kami bantah ya, bahwa ini ada memang ulama-ulama yang melakukan seperti itu, tapi yang 4 poin itu hujah yang do'ifah. Ada yang do'if, ada yang do'if jiddan, ada yang maudu'an, ya palsu. Terus yang untuk Dik Faris tentang Imam Ahmad bin Hambal membolehkan tabaruk pada kuburan itu tidak pas. Karena ada riwayat yang paling pas, masnya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu ya, yang lebih ngerti ya, Syekh Soleh bin Ahmad bin Hambal justru menerangkan secara berbeda dengan apa yang disampaikan oleh adiknya. Ujung-ujungnya adalah bahwa riwayat tersebut adalah syadz, janggal di Faris Baswaidan, bertentangan dengan riwayat murid-murid Imam Hambali sendiri yang justru melarang tabaruk atau mengusap-usap pada kuburan. Kuburan diusap-usap, dicium, disujuti, misalkan ditabaruki, itu tidak ada tuntunan. Itu tuntunan para pengikut paham tasawuf. Terus bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hambal lainnya ketika Sufyan bin Uyainah melarangnya di hadapan Imam Ahmad bin Hambal. Terus bertentangan dengan riwayat Imam Ahmad lainnya yang melarang mengusap-usap rukun Ka'bah. Jadi ini yang harus dipahami, bertentangan dengan pendapat para ulama mazhab Hanabilah. Hanabilah itu jamak dari Hambaliyah. Hambali, Hanabilah, ulama-ulama pengikut madhab Imam Hambali. Jadi kalau ada cerita-cerita lagi semisal Imam Syafi'i tabarukan ke makamnya Imam Hanafi, ya ini masih kami telusuri lagi. Imam Syafi'i itu lebih banyak tinggal di Kairo, di Kahirah Mesir, di Baghdad juga pernah, tapi
sering di Mesir. Kok misalkan ziarah ke makam Imam Abu Hanifah di Baghdad, Irak, ya itu kapan? Nah ini harus ditelusuri lagi. Apakah itu berupa tabarukan atau lainnya lah. Ya, ini nanti akan kita bongkar pada sesi pertemuan yang akan datang. Oke. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya jenengan kembangkan. Pak Tudinius ini ya, tadi Pak Tudinius itu sangat hebat ya. Itu akun otensi puger Mas admin bilang Nabi Muhammad Nabi palsu, tendang saja. Pak Tudinius ini istiqomahnya. Video-video pendeknya itu luar biasa, bermanfaat. Demikian, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan atas apa yang saya sampaikan. Ada banyak kekurangan karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita teruskan pada kajian yang akan datang. Demikian Pak Rois Mulyad Muhyiddin juga dan guru saya Kiai Haji Romo Yai Joko Samad juga. Salam takdim untuk panjenengan sekeluarga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.